Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iswanda MPD di MSPS TV. Pada kesempatan ini kita bersama dengan Ustadz Mahyudin Yunus, yang mana pada hari ini Ustadz Mahyudin dapat berkunjung dan sharing tentang sholat di pesantren teknologi MSPS, yang mana kesempatan ini juga kita akan ngobrol-ngobrol sejenak bersama Ustadz Mahyudin berkenaan dengan kegiatan hari ini, dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol berkenaan dengan kesehatan, terutama efek daripada pergerakan sholat itu, apa efek untuk kesehatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja kita sapa Ustadz Mahyudin Yunus. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustadz, hari ini alhamdulillah sudah melakukan kegiatan pelatihan ataupun workshop berkenaan dengan praktek sholat di pesantren teknologi MSPS. Jadi apa kesan untuk hari ini Ustadz yang bisa disampaikan? Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan kami untuk berhadir untuk kajian manfaat gerakan sholat untuk kesehatan. Dan ternyata luar biasa sebetulnya ada hikmah-hikmah di balik gerakan sholat itu, dan ternyata salah satu hikmahnya itu ada di kesehatan. Alhamdulillah. Dan itu sebetulnya dahsyat sekali. Bisa saya bilang dahsyat itu karena hampir semua gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat itu menggerakkan seluruh sendi yang ada di tubuh. Itu. Jadi artinya ketika sendi bergerak, maka otomatis di situ ada pergerakan semua rangka. Nah, ketika bergerak, maka organ pun akan bergerak. Ketika organ bergerak, saraf-saraf, pembuluh darah juga akan ada stretching ya. Nah, dan semua gerakan sholat itu semua ada pergerakannya. Mulai dari berdiri, berdiri orang beranggapan maksudnya berdiri hanya sebatas berdiri, padahal enggak. Kalau kita kaji dari hadis itu bagaimana Rasul mempraktekkan sholat, maka kalau dibilang sama Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli, maka lihatlah seperti bagaimana aku sholat itu. Dan ternyata kalau kita betul-betul teliti, nah bagaimana Rasul sholat, rupanya di situ dahsyat sekali itu efek kesehatannya. Tapi kan lagi-lagi kita terkadang mengabaikan. Nah, ketika Rasul mengatakan lihatlah, sebetulnya kita harus tadabbur bagaimana Nabi itu betul-betul kita harus mempraktekkan seperti yang Nabi praktek. Karena berdiri saja itu udah dahsyat sebetulnya. Posisi kaki, posisi kepala, posisi dada waktu berdiri itu dari segi itu aja udah dahsyat. Belum lagi rukuknya, insyaallah. Teknik rukuknya apa cuma sekedar kepala ditekuk, apa punggung ditekuk saja, enggak, rupanya dahsyat sekali. Bahkan di situ pun ada bagaimana cara-cara itu, ada hadis-hadis yang menerangkan bagaimana posisi ruku itu, posisi kepala waktu ruku gimana, dan efeknya nanti begitu ada hadis tentang kepala itu bagaimana tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah waktu ruku, rupanya ada efeknya di situ. Efek negatifnya atau efek positifnya. Kalau kita praktekkan sesuai anjuran Nabi, maka itu manfaat yang kita dapat. Nah, misalnya posisi ruku, Ustaz. Kalau kita praktekkan sesuai anjuran Nabi, pasti ada manfaatnya. Tuh, tapi begitu kita tidak praktekkan sesuai dengan anjuran, ya manfaatnya ya kurang kita dapat. Bahkan sia-sia kadang. Bahkan sebetulnya ada hadis itu yang sangat ada penekanan di ruku itu. Karena kan ada satu hadis Ustaz, itu penekanan luar biasa sebetulnya. Itu Allah enggak melihat, la yanzurullah ila sholati abdin, Allah tidak melihat ke seorang hamba yang sholat apabila dia tidak meluruskan tulang belakangnya itu, tidak disempurnakan tulang belakangnya itu antara ruku dan sujud. Jadi Allah aja yang melihat gimana dapat sehatnya, gimana dapat bantuan dari Allah. Kalau sholat aja kita nggak salah. Itu baru dari ruku. Belum lagi manfaat kesehatannya kan. Nah, itu dari segi syariah aja kita sudah menyalahi kaidah. Kalau
kaedah syariat yang sudah kita langgar, otomatis kaedah kesehatan juga pasti ada efeknya. Gitu. Makanya ya agama Islam ini ketika dibilang lengkap, memang betul-betul lengkap sebetulnya, entah ekonominya, entah kesehatannya dan lain-lain, Ustaz. Masya Allah. Belum lagi kita bahas sujudnya. Ya, itu lebih dahsyat lagi. Itu lebih dahsyat lagi, penyimpangan terbuka, karena itu darah bisa ngalir maksimal ke otak. Coba kita bayangkan kan, yang ada gerakan yang bisa mengalirkan darah ke otak. Waktu kapan? Ya waktu sujud itu. Ya. Makanya kan sujud dan ruku kan disuruh lama sebetulnya. Nah cuma kita jangan dipercepat, bentar aja udah, bentar udah langsung. Bahkan ada yang sangat buru-buru, seperti Nabi perumpamakan itu seperti ayam mematok makan, tok cepat gerakannya. Jadi nggak ada tumak ninah dalam sholat. Padahal tumak ninah sendiri itu dapat membuat sirkulasi darah itu berjalan, berfungsi dengan baik. Jadi dari satu gerakan ke gerakan yang lain ada tumak ninah, sirkulasi darah baik. Kita ruku, kemudian kita berdiri, kan sirkulasi darah berubah dia dari ruku ke tegak berdiri, berubah lagi, maka di situ ada tumanina. Maka itu sujud. Nah, jadi darah ngalir maksimal ke otak. Akhirnya apa? Tidak mudah migrain, tidak mudah kena penyakit stroke. Karena darah kan kalau penyakit stroke kan darah ada penyumbatan di otak. Nah, kalau kita lamakan sujud, berarti itu ada ya. Jadi darah itu ngalir maksimal ke otak. Jadi lagi-lagi gerakan sujud kita sudah betul atau enggak? Atau jangan-jangan ada penyumbatan nanti ketika kita sujud. Karena ada teknik, ada cara bagaimana supaya darah ngalir maksimal ke otak, bagaimana supaya bahu tidak tegang. Kalau sudah tegang bahu, otomatis leher tegang. Nah harusnya begitu sujud itu, maka ini bahu ini enggak tegang. Iya harus lentur. Jadi kalau enggak tegang leher, enggak tegang bahu, otomatis leher nggak tegang. Kalau nggak tegang leher, otomatis darah ngalir maksimal ke otak. Masya Allah. Belum lagi duduk tahiyatnya. Dahsyat sebetulnya itu. Jadi efek dari duduk tahiyat ke pinggang apa, efek duduk tahiyat ke lutut apa. Jadi posisi dari bawah kita berdiri ke atas, efek untuk sendi lutut apa. Semua sendi bergerak dalam sholat. Ini mungkin bisa kilas balik, maksudnya seberapa lama antum menggeluti di dunia ini, maksudnya apakah baru-baru ini ataupun memang sudah lama gitu? Alhamdulillah, kalau kami sudah menggeluti bidang kesehatan ini dari tahun 2020. Dari tahun 2020 itu berawal dari sakitnya kami dulu. Jadi saya punya keluhan dulu saya. Jadi saya ada keluhan itu banyak. Ambliopia, terus sinusia, terus alergi kadang ya, sakit lutut saya. Jadi dua-dua ini bengkak nih. Dua-dua bengkak saya. Itu lutut. Ya, jadi habis pertama terapi, kemudian perbaikan gerakan sholatnya, itu alhamdulillah udah sembuh. Baru saya mendalami, rupanya ada kaitan antara rangka dengan kesehatan rupanya. Begitu salah rangka kita, ada penyimpangan di rangka, ternyata efeknya juga ke organ, ke kesehatan. Dan ternyata apa? Gerakan-gerakan penyimpangan di tubuh itu sebetulnya bisa kita kendalikan atau bisa kita minimalisir keluhannya itu, salah satunya dengan gerakan sholat. Itu dahsyat itu. Makanya dengan gerakan sholat itu kan untuk kalau kita bilang stretching ya, olahraganya tubuh iya. Karena kan gerak sendi semua di dalam sholat itu ada betul-betul maksimal gerakannya. Bahkan kan di sendi-sendi jari pun kan ada gerakan itu, seperti misalnya ruku disuruh genggam lutut. Artinya kan artinya kan kita genggam ini berarti otomatis sendi-sendi jari ini bergerak dia. Ya, aktif. Nah, Masya Allah. Seperti itu, Ustaz. Jadi kalau kita kupas itu sudah lumayan lama berarti ya, alhamdulillah. Untuk selama ini tantangan yang dihadapi selama mungkin
melatih ataupun membimbing gerakan sholat itu apa yang pernah didapatkan? Kalau tantangan ataupun ada keluhan-keluhan ketika ini alhamdulillah nggak ada sah. Ya. Jangankan orang Islam gitu, bahkan ada sebagian mungkin orang begitu kita perbaiki gerakan sholat kadang orang marah. Ya. Nah, tapi manfaat di kami ini alhamdulillah sah, karena saya basicnya pesantren ya, kemudian basic kesehatan ya. Jadi begitu kita padukan antara pola gerak di sholat, kita padukan dengan kesehatan, jadi semua orang bisa menerima. Menerima ya. Alhamdulillah. Kadang ada saya dengar kasus itu kita suruh rapatkan sab nggak mau. Ya. Tapi begitu kita jelaskan efeknya dari ilmu kesehatan, oh seperti itu rupanya ya. Bahkan mereka, masya Allah, berarti Islam ini dahsyat. Nah, seperti itu. Bahkan Ustaz ada satu. Bahkan ketika saya jelaskan manfaat gerakan sholat ini ke orang kafir sekalipun, Ya. orang itu bahkan percaya dan mau praktek. Walaupun mereka tidak masuk Islam, Ya. tapi mereka mengakui bahasa iya ya. Maksudnya gerakan ini bisa memperbaiki ya, penyimpangan di rangka dan mereka mau mempraktekkan. Artinya saya tidak memaksakan, artinya saya tawarkan kalau mau saya ajarkan dan mereka boleh saya mau dan saya ajarkan. Itu orang kafir saja saya mau belajar gerakan sholat. Itu sama halnya seperti orang kafir puasa, Ustaz. Mereka puasa juga, karena tahu manfaat puasa itu. Karena tahu manfaatnya. Manfaatnya, jadi dia mau puasa walaupun mereka nggak dapat apa-apa dari segi syariatnya, tapi dari segi sehatnya mungkin Allah kasih. Nah, seperti itu, Ustaz. Yang jadi masalahnya orang Islam. Orang tahu Islam efeknya. udah tahu manfaatnya, nggak mau sholat. Nah, itu masalah besar. Jadi sebetulnya ya kan bukan masalah bagi orang lain sebetulnya, Ya. bagi Diri diri sendiri. sendiri. Ya. Itu sebetulnya kan ada solusi yang Allah kasih. Ya. Ya, ini loh, kalau kamu mau sehat puasa, kalau kamu sehat sholat. Allah kasih solusi-solusi. Cuma kadang kan kita sendiri yang abai, disuruh puasa malah nggak mau, disuruh sholat malah nggak mau. Akhirnya apa? Ya sakit-sakitan. Betul. Ya efeknya ke kita juga sendiri. Ini masya Allah. Kalau dibilang al-yawma akmaltu lakum dinakum itu emang Ya. betul sudah lengkap agama ini. Ya, betul. Gitu. Nah, tinggal kita mentadabbur aja Ustaz, seperti itu. Yang terakhir ini Ustaz, mungkin bisa disampaikan harapan untuk kedepannya bagi apakah untuk santri ataupun untuk masyarakat luas, apa yang ingin diharapkan itu berkenaan dengan praktik sholat ini Ustaz. Harapannya semoga umat Islam khususnya itu betul-betul menjaga pola gerakan sholat yang betul Ustaz. Jadi sehingga dengan pola gerakan sholat yang betul, maka bukan dari segi syariatnya saja kita dapat, dari segi yang lain juga kita dapat. Misalnya dari segi kesehatan kita bedah, itu dapat semua. Karena gerakan-gerakan sholat itu dahsyat sebetulnya untuk kesehatan. Jadi kalau orang sholat itu hanya sebatas sholat, artinya berdiri hanya cuma sebatas berdiri saja tanpa ada ilmu, itu atau misalnya ruku hanya sekedar membungkukkan badan, itu sebenarnya sangat disayangkan. Padahal sudah ada dalam hadis-hadis Rasul itu yang menjelaskan bagaimana kriteria atau bagaimana teknik cara-cara ruku, posisi berdiri, posisi sujud, kefiah-kefiahnya itu lengkap, tidak ada istilahnya khilafiyah di situ. Dalam artian khilafiyah tidak ada abu-abu di situ, lengkap Nabi kasih, tinggal kita mentadabbur efek-efek ini larinya kemana. Itu bahkan sebetulnya kalau bicara Islam kan kita bukan ainul yakin, bukan pembuktian dulu baru kita percaya, tapi udah hakul yakin. Ada bukti atau tidak ada bukti kita harus percaya. Pasti ada ininya, pasti ada efeknya. Tidak kita benangnya kita lurusin. Oh manfaat dari ini, oh manfaat ini. Tapi walaupun tanpa itu kita harus yakin bahwasanya betul-betul agama ini apa yang dianjurkan itu sudah pasti untuk kita pribadi sebetulnya. Seperti itu Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan harapan Ustaz dan harapan kita semuanya, terutama untuk santri yang terfokuskan dan juga masyarakat luas yang mudah-mudahan dapat mempraktekkan sholat sesuai dengan
anjuran yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Baik, demikian ngobrol kita dan wawancara kita dengan Ustaz Mahyudin Yunus yang merupakan pelatih praktek sholat pada hari ini di Pesantren Teknologi MSPS, dan mudah-mudahan nantinya kita juga dapat berjumpa lagi dengan Ustaz Mahyudin di sesi selanjutnya. Demikian bersama saya di MSPS TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.